Kamu lagi dengerin Klinomik Radio bareng saya, Anissa, selaku Head of Content Klinomik. Klinomik adalah platform untuk kamu memulai gaya hidup ramah lingkungan. Dengan fitur-fitur web terbaru kami yaitu seperti e-classes, event calendar, tiket box, dan juga Dropbox Map. Episode podcast kali ini sebagai rangka Klinomik merayakan Hari Kartini dan juga Hari Bumi. Klinomik berbincang langsung dengan wanita hebat pembawa perubahan yaitu bernama Inandia Irawan selaku Project Lead BP Green. Yuk langsung dengerin cerita Inandia mengenai perjuangannya membawa perusahaan menjadi zero waste. Halo, kembali lagi di Klinomik Radio. Hari ini episodenya aku lagi duduk dengan seorang wanita hebat, project lead dari BP Green, bernama Inandia Irawan. Kenalin dulu dong Mbak dirinya. Halo, nama aku Nandia. Currently aku bantu-bantu ngurangin plastik di kantor, and committee-nya namanya BP Green. Terus aku mau nanya nih, kan Mbak Inandia personally udah memulai Zero Waste Life. Nah, awal mulanya gimana sih itu? Kenapa kakak bisa mulai Zero Waste Life? Awal mulanya sebenarnya udah dari Januari 2018, di mana aku kalau ngerasa lumayan obses nih sama pengurangan plastik to the point that aku beliin mama papaku, keluargaku semuanya stainless steel straw, karena at that time mungkin itu yang kepikiran aja kan. Tapi ternyata nggak hanya berhenti di stainless steel straw ya kalau dari segi plastik sendiri. Makanya packaging juga make up a lot of your plastic consumption kan. Nah, dari Januari 2018 pelan-pelan aku eksperimen buat bikin my own skincare products, karena I realized I use a lot of eye makeup remover, I use a lot of body lotion, I use a lot of moisturizer, I use a lot of setting sprays. Itu sih. Nah, aku nyoba-nyoba recipes to do all that, and dari research ini ya malah makin dalam ya gimana caranya aku bisa ngurangin plastic consumption. Tapi aku cuma satu orang, apalah aku ini kalau misalnya cuma aku doang yang berbuat sesuatu. Nah, dari situ aku berpikir, okay, who's my immediate community? In this case, it's in the office, right? So, yeah, I also want to do something di kantor yang bisa ngebantu ngurangin plastic waste. Jadi awal mulanya itu di kantor, di BP Oil and Gas ini. Ya. Nah, berarti awalnya itu karena mau memulai Zero Waste Life, terus jadi ada BP Green ini. Ya, jadi tahun lalu itu aku ikut conference namanya One Young World Summit. Nah, sebelum One Young World itu aku selalu berpikir that I want to do something. Ya, okay, I do something as such, ngurangin plastik dan just for my own sake gitu. Tapi setelah One Young World itu, One Young World is like a youth leader forum gitu. Jadi setelah One Young World I feel like okay, I have to do something. I need to change the plastic consumption patterns and just try to make people think or double think or triple think when they use plastic, or so that's itu sih awalnya kayak gitu. Nah, setelah One Young World aku balik ke kantor, aku ngobrol sama head of country di BP dan aku propose ide untuk single use plastic elimination, and he humbly agreed. Alhamdulillahnya beliau setuju, dan so kita siapin planningnya, kita siapin siapa aja yang harus di-involve, facilities managers, procurement, dan beberapa green champion lain juga yang sangat-sangat ngebantu eksekusi plan-nya. Jadi emang awalnya tuh ngetok pintu dari head country-nya itu ya, dan seberani itu untuk mengubah kebiasaan dari perusahaan sendiri. Terus suka dukanya gimana nih? Sebenarnya aku juga ngerasa kayak sebenarnya mungkin orang-orang itu makin lama makin sadar ya tentang environmental issues, environmental problems, dan apa yang membuat aku nekat propose ini ke head of country adalah aku tahu leader-leader di kantor itu mereka semuanya punya good intention. They mean well gitu for the business, for the environment. So aku juga ngerasa kalau misalnya
aku propose dengan ide yang bagus, dengan eksekusi planning yang bagus juga, mereka akan support, mereka akan kasih resourcesnya, mereka akan kasih waktu dan energy untuk ini, kayak gitu. Well, suka dukanya if you ask me, ada banyak sih. Maksudnya it's not a smooth sailing at all karena you're talking about changing people's minds, changing people's behavior. You're talking about mindset shift, and itu semuanya nggak bisa overnight ya. Jadi kita harus pelan-pelan edukasi. We made some banners and posters yang jelasin berapa lama sesuatu itu decompose dari 0 sampai 500 tahun atau bahkan sampai infinity. Banyak yang terkejut melihat statistik-statistik tersebut. Oh, masa sih menstrual pad 500 tahun baru bisa disposable, atau diapers anak gue 500 tahun baru bisa. Yang kayak gitu-gitu. Jadi ya banyak suka dukanya, tapi aku bersyukur di kantor tim yang ngedukung aku itu solid. I even told my family that perhaps I have created little anti-plastic monsters. To the point that sometimes mereka mungkin lebih parah dari aku gitu. Jadi suka dukanya banyak sih. Kalau dari, kan itu good intention untuk leadersnya dari BP sendiri. Kalau misalnya yang bagian employee yang ya mereka kadang kan kayak apa sih mengubah ini, emang plastik kenapa sih? Nah, makanya edukasi itu penting kan. Reaksi-reaksi mereka tuh apa aja sih Mbak yang saat BP Green ini dilakukan? Oke. Sebenarnya kan semuanya, kenapa kita pakai plastik? That's for convenience, right? Makanya kenapa praktis. Al Gore punya film The Inconvenient Truth. Ya kalau memang hidup nggak pakai plastik, itu memang lebih nggak praktis. Kamu harus siapin kontainer makan sendiri, kamu harus siapin your own mugs, kamu harus siapin. For me, I made my own personal care products. I need to spend 3 hours on my weekend just to do that. Daripada kalau beli aja ya cuma 10 menit kan paling, kayak gitu. Tapi sebenarnya you have to also weigh the cons of it gitu. Kayak okay, dengan kepraktisan ini aku environmental footprint aku seberapa besar? Seberapa lama si barang-barang yang aku beli dan aku pakai cuma 5-10 menit ini akhirnya bisa terdispose. Aku paparkan semua fakta-fakta tersebut dan aku juga cerita tentang pengalaman aku mengunjungi Bantar Gebang. Dimana kalau kamu di Jakarta, most likely sampah kamu itu end up di Bantar Gebang. Nggak ke recycle, nggak ke dispose, jadi landfill. Dimana kalau misalnya itu jadi landfill, dia bisa mengeluarkan gas methane, dan bahkan udah ada beberapa explosion ya di Bantar Gebang yang menyakiti beberapa orang gitu. Jadi impact kamu secara kamu nggak sadar itu ada domino efek ya. Nah, edukasi kayak gitu yang coba aku terangin ke teman-teman dekat, ke orang-orang di kantor, whether itu melalui poster atau melalui banner atau melalui policies untuk single use plastic elimination. Dan kita mencoba pada saat kita bikin programnya, kita mencoba lebih detail, sedetail mungkin. Apa yang harus dilakukan, kenapa, dan alternatifnya apa. Kayak gitu. Dan aku mau nanya lagi, project-project apa sih yang udah pernah dilakuin sama BP Green ini? Kan awalnya itu katanya dari Oktober 2018 ya. Terus mulainya lagi Januari sampai sekarang udah berjalan lagi. Project-project apa sih yang udah dilakuin untuk mengurangi plastik-plastik dan mengubah dan mengedukasi pemikiran-pemikiran mindset dari karyawan-karyawan BP sendiri? Banyak banget ya. Ada beberapa mungkin yang aku bisa cerita, kayak misalnya kita kan kalau di kantor sampah plastik paling besar itu mungkin dari Aqua Bottle atau Nestle Bottle lah gitu. Nah itu kita take out dari procurement system. Jadi orang-orang udah nggak bisa beli lagi secara logistik dari sistem di kantor. Itu satu. Kedua, kita juga menyiapkan kontainer makan, baik itu ukuran kecil, sedang maupun besar untuk OB-OB yang biasa diminta untuk beli makan keluar pada saat makan siang. Kita juga kasih mereka reusable bags, jadi mereka nggak pakai plastik lagi. Kayak gitu. Nah,
Ya, beberapa hal tersebut juga ada edukasinya masing-masing ya. Nggak banyak orang yang karena pengen cepat, pengen praktis. Kadang kalau misalnya kontainernya habis terus kayak balik lagi ke styrofoam kayak gitu. Itu aku juga harus sensitif ke itu. Aku nggak bisa langsung kayak marahin OB ya kan kayak kalau pakai balik lagi ke styrofoam, nggak bisa karena orang juga kadang minta aja gitu, oke beliin gue sarapan, terus dia cuma bawa 5 kontainer, ternyata pada saat dia udah nyampe tempat bubur ayam ada 10 orang yang pesen bubur ayam kayak gitu. Nah, hal-hal kecil kayak gitu sih aku belajar banyak juga dari prosesnya, to the point dimana kayak aku ngelihat oke, ini di kantor mereka nyuci pakai Sunlight yang pouch yang cuman size berapa 200 mili gitu kan, itu kita ganti di sistem untuk jadi galon. Oh, jadi untuk cuci piring pun di kantor itu udah pakai galon. Di pump gitu di dong. Pump ya. Kita pakai galon, terus orang didistribute pakai tempat cuci piringnya itu, sabunnya. To the point juga aku bilang, oke, plastic sponge take out of the system, kita ganti loofah. Kayak gitu. Jadi banyak sih Anissa kalau harus di list satu-satu. Cuman ya it's a journey. Ngedengarnya aja aku kayak inspired banget gara-gara emang susah sih, karena untuk diri sendiri aja kita tuh susah kan untuk mengubah mindset dan kehidupan, gaya hidup, apalagi terlebih lagi satu perusahaan yang dari atas sampai bawah gitu. Dan suka dukanya juga tadi kan dikasih tahu kalau harapannya nih ke depannya untuk BP Green tuh seperti apa Mbak Inandia? Untuk harapan kedepannya sebenarnya kita nggak cuma touch on plastik sebagai waste type, kita juga touch on different waste types. Misalnya kuarter 2 2019 ini kita fokus ke electricity sama paper. Jadi untuk kertas sama listrik gitu, kita mau coba orang berpikir lebih keras lagi kalau kita bisa nggak sih save electricity, mungkin dengan matiin monitor atau dengan spotting several spots buat vampire power. Atau untuk kertas, kita udah bikin central printing belum? Kita udah bikin double sided printing and photocopy belum? Yang kayak gitu-gitu masih banyak yang bisa dilakukan. Sama juga halnya dengan sometimes orang ngeprint terus buat tanda tangan, habis itu di scan, habis itu di print lagi. Sebenarnya kan bisa juga kan electronic signing kayak gitu. Jadi itu untuk kuarter 2. Kuarter 3 dan kuarter 4 kita mau ngomongin tentang composting, tentang food waste. Gimana kalau ternyata Indonesia itu the second biggest food waste contributor in the world gitu. Nomor 1 Arab ya, cuman kan kita malah nggak mau jadi nomor 1 dong, kalau bisa kita turun deh jadi nomor 3 atau 4 gitu. Tapi sebenarnya kalau secara food waste sendiri mungkin lebih impactful pengertiannya yang kita kasih, cara urban home composting itu gimana sih, pengertiannya yang kita coba kasih, misalnya datengin workshop buat bikin urban home composting di kantor, and then kita bisa dari segi waste management juga, apakah orang udah tahu ya kalau misalnya ada tempat sampah paper, plastik, organik, mereka masukinnya udah bener belum sih, styrofoam masuk kemana? Pada tahu nggak kayak gitu. Jadi edukasi kayak gitu sih harapannya Anissa, supaya orang udah tahu foundationalnya tentang plastik, karena memang plastik adalah isu yang orang paling bisa relate, paling kelihatan, tapi banyak hal juga yang berhubungan dengan waste yang bisa ngebantu for us to save the climate change, not to increase to 1.5 degree gitu. Jadi eventually sih pengennya ke low carbon culture ya. Pengennya carbon culture yang nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Jadi kita coba dari yang paling kelihatan, terus nanti kalau yang kelihatan udah teratasi, baru kita ngomongin yang nggak kelihatan ini. Nah itu kan untuk BP Green, untuk dari perusahaannya sendiri. Kalau untuk harapan untuk Indonesia nih, untuk mengurangi sampah-sampahnya, untuk mengurangi carbon footprintnya juga. Karena kan Indonesia itu pertama jadi ranking kedua penyumbang plastik di lautan, dan tadi juga ranking 2 food waste di dunia. Apa sih harapannya, dan menurut Mbak tuh baiknya kita tuh sebagai Indonesia, masyarakat Indonesia itu biar nge-share, ngebagi cerita-cerita tentang keadaan di sini tuh gimana? Sebenarnya kalau aku percaya itu semua berawal dari rumah.
semua berawal dari rumah. Uh, Sebagai warga negara Indonesia, aku nggak ada di pemerintah maupun di KLHK untuk bisa merubah policies. Yang aku bisa merubah, aku bisa influence untuk perubahan policy di kantor. Dan itu pun aku udah witness impact-nya gede banget gitu. Apalagi kalau misalnya aku di KLHK atau aku di pemerintah, merubah policies dan eksekusinya bagus, itu impact-nya akan besar. Tapi karena aku nggak ada di posisi itu, dan mungkin beberapa pendengar podcast ini juga mungkin nggak ada di posisi itu, what you can do is to start from yourself. Um, Kamu tanya diri sendiri kayak konsumsi plastik kamu kayak apa sih? Dan kontribusi aku ke global warming itu seberapa banyak sih? Mungkin kamu bisa tulis nih semua konsumsi plastik atau yang contribute ke global warming kayak electricity consumption atau flying, seberapa sering kamu terbang, segala macam. Itu kan semua ada carbon emission contributor ya kan. Nah, dari itu mana yang bisa kamu kurangin? That's how you start from yourself. Sama juga misalnya kayak, oke, di rumah tukang sampah gue belum misahin antara organik sama non organik, ya udah lo pisahin aja sendiri, nggak usah nunggu tukang sampah. Beli aja composting bin, di banyak kok yang jual di Tokopedia or some sorts. Coba mulai composting sendiri, terus sampah-sampah mulai bisa dipisahin. Kalau misalnya bisa ya bawa ke bank sampah. Misalnya memang tukang sampah belum ambil, bawa ke bank sampah. Atau ada juga kan kayak apps-apps kayak Scavenger yang bisa ngambil barang-barangnya kayak gitu. Nah, there's a lot of creative ways that you can do. What you need to have, number one, is intention. Kalau intentionnya ada jalannya kok. Oke, sangat menginspirasi ya teman-teman dengan cerita-cerita dari Mbak Inandia. Hari ini benar-benar aku ngerasa kebuka pikirannya karena aku berpikir perusahaan oil and gas itu kan merusak lingkungan, tapi ternyata mereka juga mencoba untuk mengembalikan lagi apa yang mereka ambil gitu kan dari lingkungan. So, buat kalian yang pertama benar banget harus mulai dari diri sendiri. Seperti kata Mbak Inandia itu, pertama adalah intention. With good intention will make good impact. So, that's all for today's episode. Semoga kalian terinspirasi dengan cerita-ceritanya Mbak Inandia di BP Green. Dan jangan lupa untuk cek BP Green dan kontribusi Mbak Inandia untuk lingkungan di website yang ada di blog ya. Bye-bye. Makasih Mbak Inandia. Thank you, Anissa. Thanks all.